Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong blak-blakan mengungkapkan target realistis di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menjadi lawan. Melihat peta persaingan ini, Shin Tae-yong realistis tidak mengincar posisi pertama dan kedua di klasemen grup. Jepang dan Australia dianggap punya peluang besar untuk finish di posisi 2 teratas. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup. Kami lebih baik melawan tim kuat, jadi situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, ucap Shin Tae-yong. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa targetnya adalah finish di posisi 3 atau 4, sehingga Timnas Indonesia bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Akan bagus jika mendapatkan 2 tiket, tutup Shin Tae-yong. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberikan kabar gembira tentang perkembangan kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes. Maarten Paes sudah bisa main membela Timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 September 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan obrolan Dito dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, kata Dito. Dito pun yakin dengan laporan Erick Thohir itu. Dia meminta publik menunggu. Paes sendiri sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas di posisi penjaga gawang, terutama dalam menghadapi lawan berat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Paes, yang memiliki nenek asal Kediri, namun debutnya di timnas Indonesia masih terhalang kasus dikas. PSSI terus berupaya agar Paes bisa segera memperkuat timnas, terutama untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keikutsertaan Paes di MLS All-Star 2024 menjadi bukti kualitasnya dan membuka peluang baginya untuk dilirik klub-klub besar di Eropa. Akun Instagram Timnas Indonesia menyukai unggahan FC Utrecht yang menampilkan Ole Romeni. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia segera membawa Ole Romeni main di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Masing-masing tim di atas akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 kandang dan 5 tandang. 2 tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi bersaing dengan nama-nama di atas, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Dari sekian posisi, penyerang yang paling dibutuhkan Timnas Indonesia. Karena itu, kehadiran Ole Romeni sangat diharapkan segera gabung skuad Garuda. Ole Romeni bukanlah pemain sembarangan. Penyerang milik FC Utrecht ini pernah menembus 2 digit gol Eredivisie. Momen itu terjadi pada musim 2022-2023 saat masih memperkuat FC Emmen. Saat itu, penyerang yang kini berusia 24 tahun mengemas 11 gol di Eredivisie. Menarik menanti langkah PSSI selanjutnya terkait usaha mendatangkan pemain diaspora tambahan. Harapannya bukan cuma Ole Romeni yang datang ke tanah air, tapi ada juga pemain-pemain lain seperti Kevin Dix, Mace Hilgers, dan banyak lagi. Ivar Jenner dan Ole Romeni main bareng di laga FC Utrecht versus Al Ryan yang berlangsung di Sportpark Elinkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis malam WIB. Hasilnya, FC Utrecht menang 4-1 dalam laga tersebut. Sekadar diketahui, Ivar Jenner saat ini berstatus gelandang FC Utrecht U21 yang mentas di Liga 2 Belanda. Namun, dalam 2 musim terakhir, Ivar Jenner selalu dibawa tim senior menjalani masa pramusim. Hasilnya, gelandang 19 tahun ini tak hanya berlatih bersama tim senior, tapi juga dimainkan. Dalam laga uji coba melawan klub asal Qatar, Al Ryan, yang baru saja berakhir, Ivar Jenner dimainkan sebagai starter. Bermain selama 45 menit, Ivar Jenner muncul sebagai katalisator tim. Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personel reguler di tim utama FC Utrecht. Dalam laga tersebut, Ivar Jenner main bareng penyerang yang digadang-gadang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI,
oleh Romeni. Kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht dibayar tuntas oleh Romeni. Mentas sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol dan 1 assist. Alhasil, FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan, tampil memukau di masa pramusim, membuat Ole Romeni berpeluang menjadi penyerang reguler di tim utama FC Utrecht pada musim 2024-2025. Ia tentu ingin memperbaiki catatan buruknya di musim 2023-2024. Musim lalu, Ole Romeni tampil minor. Sedangkan Wycombe Wanderers ada di kasta ketiga Liga Inggris. Besar kemungkinan, Ipswich Town bisa melepaskan Elkan Baggott lagi dengan status pinjaman. Hal itu karena The Tractor Boys baru mendatangkan backbar Jacob Greaves. Terlepas dari itu, Elkan Baggott juga dicueki Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Namanya tak masuk ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak serta Filipina pada Juni 2024 lalu. Ajax Amsterdam meminjamkan pemain muda potensial mereka, Tristan Goijer yang punya darah Indonesia, ke klub Eredivisie Belanda lainnya, yakni PEC Zwolle. Apakah Shin Tae-yong bisa mengajukan untuk jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia? Tristan Goijer merupakan pemain keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Ia bahkan belum lama ini menegaskan keluarganya bukan bagian dari RMS. Untuk kalian yang tetap bertanya, saya dan keluarga saya bukan RMS. Klarifikasi Tristan Goijer. Tulisan itu diunggah Tristan Goijer lewat akun Instagram pribadi. Unggahan itu disertai emoticon love dan bendera merah putih. Tristan Goijer sempat mauk dalam incaran PSSI, namun ia masih ragu untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saya pernah bicara sama PSSI dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasi lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskannya, ujar Tristan Goijer. Dari 15 laga Liga 1 Belanda 2023-2024, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol. Sekarang satu harapannya, Ole Romeni segera luluh hatinya dan mau membela Timnas Indonesia. Kehadiran Ole Romeni dibutuhkan untuk menambah daya gedor skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, berpeluang akan dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town untuk musim 2024-2025. Apalagi kini sudah ada 2 tim yang meliriknya. Elkan Baggott saat ini sedang fokus bersama Ipswich Town menyambut musim baru. Terlebih klub berjuluk The Tractor Boys ini akan mentas di Premier League. Walau tak menjadi pilihan utama dan menghabiskan waktu di klub pinjaman, pelatih Kieran McKenna membawa Elkan dalam tur pramusim Ipswich Town ke Austria. Di sana, bek berusia 21 tahun bisa saja main ketika Ipswich Town melakoni laga uji coba melawan juara Liga Ukraina, Shakhtar Donetsk. Akan tetapi, ikut dalam tur pramusim tidak menjamin Elkan Baggott bakal jadi andalan untuk Ipswich Town di Premier League 2024-2025. Bahkan kini sudah muncul laporan pemain Timnas Indonesia ini dilirik klub lain. Melansir dari akun Twitter The Tractor Boys, ada 2 tim yang dikabarkan berminat mendatangkan jasa Elkan Baggott, yakni Derby County dan Wycombe Wanderers. Untuk Derby County merupakan klub yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua.